Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari salah satu sahabat kita yang sangat anti kepada akidah Asy'ariyah, bahkan menuduh akidah Asy'ariyah sebagai akidah ahlu bid'ah atau akidah yang sesat. Dia menuduh bahwa ada 400 ulama lebih menjauhi sekte Asy'ariyah. Kenapa kok dijauhi? Karena kata dia, karena akidah Asy'ariyah itu adalah akidah sesat. Untuk menjawab tuduhan ini, maka pertama kita tanya dulu ulama yang mana yang menjauhi akidah Asy'ariyah. Ulama yang seperti apa yang tidak mau kepada akidah Asy'ariyah. Kalau ulama dari kelompok Mu'tazilah pasti menjauhi akidah Asy'ariyah, karena memang Al-Imam Al-Asy'ari dan para pengikutnya itu selalu aktif untuk menentang akidah Mu'tazilah. Dan beliau-beliau ini dari ulama Asy'ari ini yang menjelaskan tentang kesesatan akidah Mu'tazilah. Begitu juga misalnya ada ulama-ulama dari Mu'jassimah atau Musyabbihah ya pasti menjauhi akidah Asy'ariyah. Atau orang-orang ulama-ulama dari Wahabi atau dari pengikut Syekh Ibnu Taimiyah ya pasti mereka akan menjauhi akidah Asy'ariyah dan menjauhi ulama-ulama yang mengikuti Al-Imam Al-Asy'ari. Adapun ulama salaf atau ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya lurus ya tidak akan menjauhi akidah Asy'ariyah, karena dari dulu yang disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu merujuk kepada akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian yang kedua, Syekh Wahabi yang ada di Arab Saudi itu mengakui bahwa akidah Asy'ariyah itu diikuti oleh jumhur atau mayoritas ulama Islam. Coba kita baca dalam sebuah kitab yang berjudul Mauqif Ibnu Taimiyah Minal Asy'ariyah. Di situ ada penjelasan seperti ini. Wa min asbabi intisyaril madhab al-Asy'ari, di antara sebab tersebarnya akidah Asy'ariyah, anna jamharatan minal ulama i'tamaduhu wa nasaruhu. Sesungguhnya mayoritas ulama itu mengikuti akidah Asy'ari dan menolongnya. Wa khassa fuqaha Asy-Syafi'iyah wal Malikiyah al-mutaakhirin, terutama ulama-ulama fikih dari madhab Syafi'i dan ulama-ulama fikih dari madhab Maliki yang akhir-akhir. Wal a'lam alladzi tabnuhu, adapun ulama-ulama yang mengikuti madhab Asy'ari diantaranya Al-Imam Al-Baqilani, Ibnu Fawraq, Al-Baihaqi, Al-Isfirayini, Asy-Syirazi, Al-Juwaini, Kusyairi, Al-Baghdadi, Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Amudi, Al-Aiz bin Abdissalam, Badruddin bin Jama'ah As-Subuki, dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama top yang mana karya-karyanya itu dipakai sampai sekarang dan dijadikan sebagai rujukan, dan mereka semua ini adalah bermadhab Asy'ari. Dan menurut kesaksian Al-Imam As-Subuki bahwa ulama-ulama dalam madhab yang empat itu mereka berakidah Asy'ariyah. Coba kita baca dalam kitab beliau Mu'aidun Ni'am karya Al-Imam As-Subuki. Wahaula'il Hanafiyah, mereka ulama Al-Hanafiyah, ulama-ulama dari madhab Hanafi, wa Syafi'iyah, dan ulama-ulama dari madhab Syafi'i, wal Malikiyah, madhab Maliki, wa fudola'il Hanabilah, dan ulama-ulama utama dari madhab Hambali, walillahil hamd, alhamdulillah, fil aqaid, dalam masalah akidah yadun wahidatun, mereka itu sama, kulluhum ala ra'i ahli sunnati wal jamaah, mereka semua mengikuti ahlus sunnah wal jamaah, yadinunallaha ta'ala bitariqi syekhis sunnah Abil Hasan al-Asy'ari, mereka beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara yang ditempuh oleh guru syekh sunnah yaitu Abul Hasan al-Asy'ari. La yahidu anha illa ra'aun minal hanafiyah wa syafi'iyah, tidak berpaling dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dibangun oleh Al-Imam Al-Asy'ari kecuali sebagian kecil yang bukan ulama top dari madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Lahiku bi ahlil i'tizal, mereka mengikuti Mu'tazilah, wa ra'aun minal Hanabilah,
dan sebagian kecil dari Hanabilah, dan mereka bukan ulama-ulama top juga, lahiku bi ahli tajsim, mereka mengikuti Mujassimah. Wa barra Allahul Malikiyah falam naro malikiyan illa asy'ariyan akidatan, dan Allah membebaskan madhab Maliki, ulama-ulama dari madhab Maliki, falam naro malikiyan illa asy'ariyan akidatan, maka kami tidak melihat ulama Malikiyah kecuali mereka di dalam akidahnya mengikuti Al-Imam Al-Asy'ari. Jadi mayoritas ulama dari madhab yang 4 itu berakidah Asy'ariyah, dan dari madhab Maliki 100% akidahnya adalah akidah Asy'ariyah. Nah, ini mayoritas ulama berakidah Asy'ariyah. Masa yang mayoritas malah sesat? Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, jika ada perbedaan di antara umat Islam, di antara ulama-ulama Islam, maka ikuti sawadul a'dham, yaitu golongan mayoritas ulama. Kalau dipaksakan bahwa akidah Asy'ariyah itu memang akidah yang sesat walaupun diikuti oleh mayoritas ulama, berarti ulama-ulama salaf seperti dari sahabat Nabi, tabi'in telah gagal mengajarkan Islam kepada santri-santrinya. Kenapa? Karena ternyata mayoritas ulama tersesat, berarti mereka gagal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berarti Islam ini dibawa oleh orang-orang yang sesat akidahnya. Ilmu-ilmu dalam Islam itu dibawa oleh ulama-ulama yang sesat akidahnya, dan hal ini tidak masuk akal dan tidak memungkinkan. Pertanyaannya sekarang, kok bisa akidah Asy'ariyah ini diikuti oleh mayoritas ulama dari berbagai madhab fikih? Nah, kalau kita baca dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah yang juga karya Al-Imam As-Subuki, maka kita temukan karena memang akidah Asy'ariyah itu adalah akidah salaf, akidah ulama-ulama salaf yang kemudian oleh Al-Imam Al-Asy'ari diperkuat dengan dalil-dalil dan hujjah. Al-Imam As-Subuki menulis dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, "I'lam, ketahuilah, anna Abul Hasan, bahwa Abul Hasan Al-Asy'ari lam yubdi ra'yan, itu tidak membuat pendapat baru, walam yansha' madhaban, dan tidak membuat madhab baru, wa innama huwa muqarrirun limadhahibis salaf, akan tetapi Al-Imam Al-Asy'ari itu orang yang menetapkan madhab salaf, munadilun amma kana alaihi sahabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan membela pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh sahabat Rasulullah. Kemudian setelah lama Al-Imam Al-Asy'ari membela akidah salaf, mendakwahkan akidah sahabat Rasulullah dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah, baik itu dalil akli atau dalil nakli, maka kemudian para ulama yang mengikuti jejak atau thariqah Al-Imam Al-Asy'ari menisbatkan kepada Al-Imam Al-Asy'ari, dan akidahnya adalah akidah yang dibawa oleh ulama salaf, yang difahami oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami mencoba melihat ulama-ulama yang katanya menjauhi akidah Asy'ariyah. Kami temukan yang nomor 1 yang katanya menjauhi akidah Asy'ariyah itu adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari. Setelah kami telusuri akidah dari ulama ini, ternyata akidahnya itu bermasalah. Coba kita baca misalnya dalam kitab Tabaqatul Hanabilah. Dalam kitab ini ada penjelasan seperti ini. Wasami'tu akhi Al-Qasim, kami mendengar saudaraku Al-Qasim yaqul berkata, lam yakun Al-Barbahari yajlisu majlisan. Al-Barbahari ketika duduk di sebuah majlis, illa wa yadhkuru fihi anna Allah azza wa jalla yuqidu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma'hu al-arsyih. Pasti Al-Barbahari ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mendudukkan Nabi Muhammad bersama Allah di atas ars. Jadi Al-Imam Al-Barbahari ini memiliki sebuah pemahaman bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
duduk bareng bersama Allah di atas arsy. Redaksi ini kalau mengikuti metode Wahabi, manhaj Wahabi di dalam memahami ayat sifat atau hadis sifat, maka bisa difahami bahwa Nabi Muhammad benar-benar duduk, Allah Ta'ala benar-benar duduk di atas arsy. Jadi Allah dan Nabi Muhammad benar-benar duduk di atas arsy. Allah dan Nabi Muhammad duduk bareng. Ini kalau mengikuti manhaj Wahabi, karena arti yang utuh dalam makna zahir atau makna yang sebenarnya adalah artinya duduk. Tentu jika difahami demikian, akidah seseorang itu bermasalah. Kemudian ulama-ulama top, ulama-ulama besar yang mana mereka memiliki kitab, kemudian kitabnya itu dipelajari sampai sekarang, dijadikan rujukan di dalam memahami Islam. Dan ulama ini tidak hanya dalam satu bidang, tetapi banyak bidang, mulai dari bidang tafsir, hadis, fikih, bahkan juga pemimpin. Itu ternyata mereka itu berakidah Asy'ariyah. Sehingga siapapun yang ingin belajar ilmu keislaman pasti butuh kepada karya-karya ulama Asy'ariyah.